Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan mereview hal apa saja yang terjadi pada manga One Piece chapter 1078. Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, mayuh kita bahas bareng-bareng. Chapter kali ini berjudul Escape Time Limit. Seperti biasa, cover story masih menceritakan tentang perjalanan tanpa emosi, Jerma Double Six, volume 33. Di sini diperlihatkan pembentukan kelompok sains baru yang bernama Neomage. Kelompok ini dibentuk oleh Vince McJaji dan Caesar Clown setelah Dr. Vegapunk memilih pergi menjadi ilmuwan pemerintah dunia. Mereka berdua terlihat bersalaman atas terciptanya kelompok baru itu, sekaligus untuk merayakan aliansi mereka berdua. Sedangkan Reiju dan Ichiji terlihat menghela nafas dari belakang. Kita langsung masuk ke pembahasan utama. Chapter kali ini dimulai dengan Stussy yang menggunakan denden mushi pribadinya untuk berbicara langsung dengan Sentomaru. Stussy memberitahunya bahwa Admiral Kizaru akan segera datang ke Pulau Egghead. Rencananya adalah membuat pasukan angkatan laut sebagai cadangan. Pemerintah dunia langsung mengambil tindakan pencegahan yang cukup ekstrim karena dua alasan. Alasan yang pertama, isi penelitian Dr. Vegapunk diduga telah melampaui penemuan yang ada di Ohara. Yang dimaksud kali ini adalah penelitian yang terkait dengan sejarah Void Century. Seperti yang dikatakan oleh Saka kepada Robin, kalau teori tentang sebuah kerajaan yang sangat maju di masa lalu memang benar adanya, dan pemerintah dunia sangat takut kalau sejarah ideologi dari kerajaan tersebut akan terulang kembali. Lalu alasan yang kedua, Pulau Egghead memiliki kekuatan pertahanan yang sangat baik, tidak seperti di Ohara. Vegapunk telah mengetahui resiko yang sangat besar jika suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang membahayakan pemerintah dunia. Setelah mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan Ohara, Vegapunk tahu jika nasib di Pulau Egghead juga akan berakhir sama dengan yang terjadi di Ohara. Oleh karena itu, Vegapunk mulai memperkuat beberapa persenjataan sebagai pertahanan diri, seperti para monster laut yang ada di pintu masuk ke Pulau Egghead, dan juga pertahanan kubah yang ada di sekitar Punk Record. Itu semua bertujuan untuk melindungi warisan terbesar tentang semua ilmu pengetahuan yang telah dia pelajari dan disimpan di Punk Record. Jadi itu sebabnya pemerintah dunia menggerakkan seluruh pasukan mereka jauh melampaui Buster Call yang pernah dilakukan di Ohara, hanya untuk memusnahkan satu orang yang berpotensi untuk mengungkap semua rahasia dunia. Nah, di sini kita bisa melihat kalau Sentomaru meminta orang-orang di seluruh Pulau Egghead untuk memulai evakuasi dari pulau. Kita beralih sejenak ke kelompok Franky dan Usopp. Di sini Usopp dan Lilith telah berubah sepenuhnya menjadi batu akibat ulah Seraphim S-Snake di chapter sebelumnya. Lalu sebagian tubuh Franky saat ini juga telah membatu. Akan tetapi bagian kepala Franky masih normal setengah dan dia masih bisa bicara. Pythagoras yang tidak sengaja lewat bertanya kepada S-Snake sambil menangis siapa yang telah memberinya perintah. Namun S-Snake sendiri tidak menjawabnya. Lalu dia melangkah ke arah Pythagoras yang hanya bagian kepala dan menginjaknya hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar. Scene beralih ke kelompok Robin dan Chopper. Robin menganalisis bahwa saat semua orang sibuk melawan Seraphim, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada Stella atau tubuh utama Vegapunk. Di sini Atlas berkata kalau ada satu lab terbengkalai yang sudah lama ditutup. Tempat itu berada di basement lantai bawah. Mereka curiga jika kemungkinan besar Stella diculik dan disembunyikan di sana. Kemudian Robin meminta kepada Atlas untuk menuntunnya bersama Chopper ke tempat itu. Scene beralih ke kelompok Sanji dan Nami. Nami memegang Edison yang telah sekarat di tangannya. Kemudian Brook dalam bentuk hantunya mengatakan dia akan pergi mencari Vegapunk yang asli. Sanji kemudian bertarung sendirian melawan S-Shark. Wah, fans Sanji pasti senang karena dia sendiri bertarung satu lawan satu dengan Seraphim. Sedangkan Zoro atau Luffy harus berduet dengan CP0 untuk menghentikan masing-masing satu Seraphim. Lanjut, Sanji berdiri di depan S-Shark dan membiarkan S-Shark memukulnya. Tapi Sanji tidak menerima damage sama sekali dari serangan S-Shark. Kemudian Sanji berkata, apakah kamu tahu ini? Ini disebut kekuatan cinta. Tampaknya Sanji memang telah menggunakan Red Suit-nya yang telah dimodifikasi oleh Usopp. Kini Sanji benar-benar memiliki tubuh layaknya logam dengan pertahanan yang sangat kuat. Kita beralih ke kelompok Luffy dan Zoro. Ya, karena Zoro akhirnya telah memberitahukan kelemahan pertahanan dari para Seraphim kepada Luffy dan yang lainnya. Para Seraphim tampaknya tidak membiarkan api di punggung mereka padam, sehingga Luffy dan yang lainnya masih kewalahan untuk mengatasi mereka. Namun di saat mereka berbicara, tiba-tiba S-Hawk menghilang dan mencoba kabur dari pertarungan. Luffy berasumsi kalau S-Hawk pasti mengubah targetnya menjadi target yang lebih lemah.
karena menyerang anggota kelompok yang lebih lemah juga akan mempengaruhi konsentrasi anggota yang lebih kuat, seperti Luffy ataupun Zoro. Kemudian Zoro dan Kaku mengikuti S-Hawk. Mereka berdua tak bisa membiarkan S-Hawk mengancam nyawa yang lainnya. Uniknya di sini Luffy memanggil Kaku dengan nama Usopp karena sama-sama memiliki hidung yang panjang. Luffy yang meminta Kaku untuk menyusul Zoro, karena kalau sendirian, penyakit hilang arah darinya akan langsung kambuh. Sedangkan Luffy dan Lucy terus disibukkan dengan pertarungan melawan S-Bear. Setelah itu, sang narator mulai menjelaskan sambil melihat Bonnie duduk dan menangis di depan ingatan ayahnya. Tampaknya Bonnie telah mengetahui sepenuhnya kisah hidup dari seorang Kuma. Kemudian narator kembali berkata, ini semua adalah peristiwa yang terjadi sehari sebelum insiden di Pulau Egghead yang terkenal itu. Namun penyebab kejadian ini dimulai dari 3 bulan yang lalu. Kilas balik baru saja dimulai. Kita masuk ke timeline 3 bulan yang lalu ketika Mary Joyce menerima pesan dari Pulau Egghead. Seseorang yang misterius mengatakan bahwa Vegapunk sedang meneliti sejarah tentang abad kekosongan. Mendengar berita ini, pemerintah dunia langsung mengirimkan beberapa agen rahasia Cyberpool untuk mencari tahu kebenarannya. Akan tetapi, agen Cyberpool tidak menemukan bukti apapun, dan semuanya menghilang ketika mereka akan kembali dari pulau itu. Beberapa saat kemudian, orang misterius itu kembali menghubungi Mary Joyce. Kali ini orang misterius itu meminta untuk berbicara langsung kepada Gorosei. Setelah percakapan tersebut, Gorosei yakin bahwa Vegapunk telah mengkhianati mereka. Jadi Gorosei mengirimkan agen rahasia CP0 untuk melenyapkan Vegapunk. Tapi sebagai tindakan cadangan jika Vegapunk membalasnya, salah satu anggota Gorosei memutuskan untuk pergi ke sana bersama dengan Kizaru dan armada besar angkatan laut dari semua pangkalan militer yang ada. Pasukan ke Pulau Egghead sekarang mempunyai skala yang sama dengan sebuah perang. Selain dari Gorosei, Saturnus, dan Kizaru, kita diperlihatkan beberapa wakil admiral dan marinir baru lainnya. Hal ini mirip dengan timeline ketika armada besar angkatan laut bersiap di Marineford untuk menyambut kedatangan bajak laut Shirohige. Narator kembali berkata, hasil dari insiden yang terjadi di Pulau Egghead, keesokan harinya akan mengejutkan dunia dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Kemudian di akhir chapter kali ini, kita akhirnya diperlihatkan siapa pengkhianat di Pulau Egghead. Pengkhianat itu adalah York. Dia kini memperlihatkan batang hidungnya di depan Stella. Dia memiliki ekspresi senyum manis yang sama seperti yang kita lihat di chapter-chapter lainnya, namun sedikit lebih menyeramkan. York kemudian berbicara dengan Stella. York berkata kalau dia akan menjadi seorang Tenryubito. Kemudian Stella menjawab, apakah kamu tidak melihat mereka ketika kita pergi ke Mary Joyce? Mengapa kamu ingin menjadi manusia yang tercela? Kemudian York menjawab, itu yang akan dikatakan Shaka, tapi dia sudah mati sekarang. Haha, semua Vegapunk ini benar-benar merepotkan. Dunia hanya butuh satu Vegapunk. Akhir chapter kali ini, tidak ada libur minggu depan. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jika kalian suka video ini, silahkan tinggalkan like dan komennya ya. Jangan lupa subscribe untuk update video kami selanjutnya. Bye-bye.